Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, inilah sejarah awal mula dibangunkannya Ka'bah sesuai di dalam Al-Quran. Simak videonya hingga selesai agar tidak sesat. Jangan lupa dukung kami subscribe, like dan klik loncengnya. Dalam kitab suci Al-Quran diceritakan bahwa Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim AS bersama putranya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pembangunan Ka'bah tertulis di dalam beberapa surat Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Maidah ayat 97, Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, dan Quran Surat Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 96. Dalam ayat tersebut dikatakan dibangunkan untuk manusia, bukan dibangun oleh manusia. Sumber lain mengatakan bahwa 2000 tahun berdasarkan hitungan hari di bumi atau sekitar 2 hari dalam hitungan Allah sebelum Nabi Adam diciptakan, malaikat sudah membangun Ka'bah di bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan yang didirikan untuk pertama kali menurut sebuah riwayat baru berupa tancapan penanda lokasi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Quran Surat Al-Baqarah 30. Kemudian pada titik yang ditentukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Adam membangun Ka'bah. Hanya saja, di zaman Nabi Nuh AS, 5 generasi setelah Nabi Adam AS, terjadi banjir besar sehingga tersisa pondasinya. Pada titik inilah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memperbaiki sekaligus meninggikan Ka'bah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kedudukan Masjidil Haram dan Ka'bah yang Nabi Ibrahim terlibat dalam pembangunannya. Allah menegaskan bahwa sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama dibangun untuk manusia, ialah Baitullah yang di Mekah, yakni Mekah yang diberkahi dengan banyak kebajikan duniawi maupun ukhrawi secara berkesinambungan dan tiada terputus, dan menjadi petunjuk, yaitu sebagai kiblat dan pusat kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta harapan untuk mengunjunginya bagi seluruh alam di masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati, ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim 14, ayat 37. Di sana, di Masjidil Haram, terdapat tanda-tanda yang jelas tentang keutamaan dan kemuliaannya, di antaranya makam Ibrahim, yaitu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim tempat beliau berdiri waktu membangun Ka'bah. Hajar Aswad, Hijr Ismail dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur agar bisa beribadah ke tanah suci. Amin amin ya robbal alamin. Wassalam.